Bab 161. Ketika Vivian mendengar tentang masalah dengan buku latihannya, dia teringat saat dia melemparkan buku itu ke lantai dan mau tidak mau meraih sisi roknya. Dia tidak tahu apakah Nicole datang untuk mengeluh atau tidak. Melihat dia tetap diam, Ibu Emerson melanjutkan, "Tetanggamu, Oliver, biasanya tenang dan tenteram. Dia khawatir tentang hal itu, jadi dia datang untuk memberitahu saya bahwa suasana hati Anda sedang buruk dan berharap saya dapat memberi saran kepada Anda, tetapi Anda datang ke sini mencari saya sebelum saya melakukannya." Saat Vivian mendengar ini, matanya membelalak. Tetangga saya, Oliver yang pendiam, benar-benar datang menemui Emerson untuk membicarakan tentang saya. Dia berpikir. Melihat ekspresi terkejutnya, Ibu Emerson mendongak dan menghela nafas. "Vivian, aku juga menaruh harapan besar padamu, jangan kecewakan aku ya." Vivian mengangguk seolah sedang kesurupan saat meninggalkan kantor. Namun, seluruh perhatiannya terfokus pada kata, "terlalu banyak." Siapa lagi yang sebenarnya diharapkan Emerson. Nicole. Saat dia memikirkan hal ini, dadanya terasa seperti akan meledak. Apa hak Nicole dibandingkan denganku di mata Emerson? Dia mendesis pada dirinya sendiri. Nicole mempunyai sikap dan nilai yang buruk, jadi dengan apa dia bisa dibandingkan? Saat Vivian kembali ke kelas, dia langsung bertanya pada Oliver dengan mata merah. "Oliver, mengapa Anda mengeluh tentang saya kepada Emerson? Tahukah kamu, itu tidak tahu malu." Ketika Vivian mendengar tentang Emerson yang secara khusus menyebutkan buku latihan Nicole, dia berpikir bahwa Oliver lah yang memberi tahu Emerson bahwa dia melakukannya, menyebabkan sikap Emerson terhadapnya berubah. Tetangga Vivian memandangnya dengan bingung. Dia hanya mengkhawatirkan Vivian dan terlalu malu untuk mengatakannya secara langsung, jadi dia hanya memberitahu Miss Emerson bahwa Vivian sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak banyak lagi. Melihat Vivian hampir menangis, Oliver menjadi semakin cemas. Ia ingin membantu Vivian menghapus air matanya, namun Vivian malah mundur selangkah dengan dingin sambil memelototinya. "Kebijakan bodoh yang tidak tahu malu. Menjauhlah dariku." Tangan Oliver membeku di udara sementara senyuman pahit muncul di wajahnya. Selalu seperti ini, pikirnya. Meskipun dia sangat mencintai Gary, dia selalu bersikap dingin terhadapnya. Dia menurunkan tangannya sambil berkata dengan suara rendah, "Vivian, maafkan aku hanya mengkhawatirkanmu." Vivian mencibir saat mendengar itu. "Khawatir padaku? Anda begitu khawatir hingga mengeluh pada Nona Emerson. Siapa yang butuh perhatian menjijikkanmu?" Saat dia mengatakan ini, dia berjalan menuju Nicole, matanya menyala-nyala. "Itu karena wanita jalang ini," pikirnya. "Jika bukan karena dia, Gary tidak akan bertindak seolah-olah dia telah disihir, dan aku tidak akan dimarahi oleh Nona Emerson yang selalu memanjakanku. Itu semua karena Nicole." Melihat Vivian tidak berniat meredakan situasi dan malah berjalan ke arahnya, tatapan Nicole menjadi dingin. Oliver berdiri di belakang Vivian menatapnya yang berbalik tanpa memandangnya. Seolah merasakan tatapan semua orang di sekitarnya, dia perlahan mengepalkan tinjunya. Vivian menghampiri Nicole tanpa berkata apa-apa saat Nicole segera mengangkat tangannya untuk menamparnya. Pelacur nakal, dia sudah mengulurkan tangannya, dan jika tamparan ini mendarat di wajah Nicole, itu akan menjadi tamparan yang keras. "Sebaiknya aku hancurkan saja wajah cantiknya." Dia berpikir jahat di dalam hatinya. Bab 162. Semua orang menyaksikan kejadian itu dengan napas tertahan. Vivian adalah ketua kelas mereka dan sangat populer di kelas. Nicole pasti telah melakukan sesuatu yang membuatnya sangat marah. Hampir semua orang berada di pihak Vivian. Ini akan menjadi tamparan yang hebat karena Nicole memang telah menimbulkan banyak masalah bagi kelas B. Dia juga sangat pandai merayu pria sehingga dia pantas mendapatkan tamparan ini. Perasaan dingin muncul di mata Nicole. Awalnya dia tidak peduli dengan Vivian, tapi Vivian terus mendorongnya, menantang batas kemampuannya. Melihat tamparannya hendak mendarat di wajah Nicole, kilatan kegembiraan muncul di mata Vivian. Nicole tidak hanya tidak mengelak, tapi dia hanya mengangkat tangan kirinya dengan sangat cepat dan meraih tangan kanan Vivian yang mendekat. Setelah alisnya terangkat dengan malas,
ada kilatan tajam yang mengerikan di matanya. Kamu ingin belajar cara menamparkan? Biarkan aku mengajarimu. Segera setelah itu, Nicole dengan santai mengangkat tangan kanannya sambil memukul wajah Vivian seperti sambaran petir. Tanda hubung. Vivian ingin melawan, tapi sudah terlambat karena dia hanya bisa menyaksikan tamparan itu mengenai wajahnya dengan mata terbelalak. Nicole sepertinya tidak menggunakan energi apapun, dan pukulannya sepertinya tidak menyakitkan sama sekali. Tetapi wajah Vivian membengkak begitu cepat sehingga mata telanjang bisa melihatnya, membuatnya tampak seperti balon yang melambung, mengubah wajah cantik aslinya menjadi sesuatu yang mengerikan. Vivian masih tidak menyadari apa yang terjadi sambil memandang Nicole dengan jijik. Dan menurutku kamu berbakat. Kamu benar-benar bukan siapa-siapa. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, dia mendapati dirinya tidak dapat membuka mulut sama sekali. Rasa sakit tiba-tiba menyebar ke seluruh wajahnya. Meski tidak ada kerusakan pada kulit, namun bagian dalamnya mengalami kerusakan serius. Vivian menyentuh wajahnya dengan tidak percaya. Dia ingin berteriak, tetapi dia tidak dapat menemukan suaranya. Saat melihat semua orang memandangnya dengan aneh, terutama Gary yang duduk di belakang juga mengerutkan kening, Vivian menutupi wajahnya dengan tangan karena panik karena tidak bisa lagi diganggu oleh Nicole dan bergegas keluar kelas. Melihat Vivian lari dari kelas dengan panik, semua orang menatap Nicole sambil menangis. Mereka tidak pernah mengira dia begitu menakutkan. Vivian ingin menamparkan Nicole tetapi malah menunjukkan dirinya dengan sempurna. Nicole menatap siluet Vivian yang melarikan diri tanpa banyak ekspresi, rasa dingin di matanya masih terasa. Dia telah menangani kekuatannya dengan baik. Luka ini mungkin terlihat serius, namun hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk sembuh. Vivian kemungkinan besar akan berhenti mengganggunya untuk sementara waktu setelah kehilangan muka di depan seluruh kelas. Itu adalah pelajaran keras dan efektif yang Nicole ajarkan pada Vivian. Setelah kelas usai, Nicole berjalan menuju kafe. Langkahnya tidak terlalu cepat, tapi hampir tidak ada yang bisa menyusulnya. Wajahnya tenang seolah tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Saat dia memasuki gang, alisnya sedikit berkerut. Lingkungannya sepi, tapi Nicole mendesis dingin. Tunjukkan dirimu. Bagian lain sepertinya tidak percaya bahwa Nicole telah menemukannya karena dia bersembunyi di suatu tempat dan tidak bergerak. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia dengan cepat berbalik dan menendang ke arah sudut yang tidak terlalu jauh di depannya. Dindingnya bergetar hebat, dan orang yang bersembunyi di dalamnya sangat ketakutan hingga dia lari keluar. Namun, kecepatan Nicole lebih cepat darinya ketika dia dengan cepat meraih lengannya dan menariknya sementara tangan lainnya bergerak maju dan meraih tenggorokan orang tersebut. Hanya dengan satu gerakan halus, dia menahan orang itu dalam kunci maut. Pria itu terkejut dengan gemerisik lidahnya saat dia mencoba menggunakan tangannya untuk melepaskan tangannya dari tenggorokannya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Bab 163. Nicole memperhatikan bahwa gerakan orang ini cukup acak, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang menguasai seni bela diri. Siapa yang berani mengirim orang seperti ini untuk membunuhnya? Dia bertanya. Saat dia memikirkan hal itu, dia sedikit melonggarkan cengkeramannya, cukup untuk mengunci orang tersebut tetapi tetap membiarkan orang tersebut berbicara. Angkat bicara. Siapa yang mengirimmu? Pihak lain menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Tangan Nicole mungkin ramping, tapi dia tidak bisa melepaskan diri sekeras apapun dia berusaha. Dia mengira Nicole hanyalah seorang kutu buku teknologi yang cemberut dan tidak berpikir dia begitu kuat. Melihat bahwa dia tidak berbicara, dia dengan samar memberi isyarat bahwa dia sedang memperkuat cengkeramannya. Dia segera berseru, "Korek, berhenti. Ini aku, Spectre. Hantu itu." Nicole tertegun sejenak, tapi dia tetap tidak melepaskan cengkeramannya. "Apa buktinya?" Spectre terbatuk beberapa kali. Khawatir Spectre akan terus mencekiknya, dia berkata dengan panik, "Kami sebelumnya melakukan pelacakan berantai terhadap White dari Mecraunia. 3 tahun lalu, Anda mencoba memperbaiki celah teknis pada Badan Antariksa Hustuaberg. Dan baru-baru ini, Anda mencoba bertindak melawan Johnston dan hampir membahayakan brankas data grup JJ Johnston, yang memengaruhi peluncuran produk mereka, yang mengakibatkan kerugian ratusan juta dolar.
Saat Nicole mendengar semua itu, kecurigaan di hatinya perlahan memudar. Memang hanya Spectre yang tahu kalau dia melakukan semua ini. Melihat Nicole mulai melambat, Spectre dengan nakal mencibir, "Lucifer, aku sudah berusaha keras untuk kabur dari rumah untuk menemuimu, dan ini hadiah pertemuanmu untukku." Ketika Nicole mendengar ini, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi sambil menggerakkan sudut mulutnya saat dia melepaskannya. Tanda pagar hanya ketika Spectre berdiri tegak dan menatapnya dengan marah, Nicole menyadari bahwa dia tampak lebih muda darinya, dengan wajah bayi seperti anak kecil. Mengingat apa yang telah dia lakukan padanya selama ini, Nicole merasa sedikit khawatir. Apakah orang ini sudah dewasa? Dia bertanya. Tampaknya memahami tatapannya, Spectre berkata dengan kesal, "Apa yang kamu lihat? Aku sudah berumur 18 tahun. Jangan kira aku tidak tahu kamu berkecimpung dalam bisnis ini ketika kamu berada." Organisasi 15. Nicole mengangkat alisnya dan memberi isyarat agar dia terus berbicara. Melihat ekspresinya, Spectre menyadari apa yang dia katakan, dan suaranya melembut. "Saya tidak bermaksud mencari tahu tentang latar belakang Anda, tetapi seseorang melacak saya baru-baru ini, dan Anda tidak sedang online. Aku tidak punya cara lain untuk menghubungimu, jadi aku berpikir untuk mencari alamatmu di dunia nyata." Nicole tahu bahwa dia tidak akan berbohong padanya. Melihat wajah bayinya dan membayangkan pasangannya yang berpenampilan dewasa di internet, ada perasaan bingung di hatinya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi, Spectre memandang Nicole sambil berkata dengan serius, "Lucifer, apakah kamu bertemu seseorang yang kuat atau semacamnya? Ketika mereka tidak dapat melacak Anda, mereka malah mulai melacak saya. Saya tidak memiliki keterampilan seperti Anda dan hampir terlacak beberapa kali." Memikirkan beberapa musuh bebuyutannya, Nicole menyipitkan matanya sedikit, tapi dia tidak memikirkan topik itu dan berkata dengan lemah, "Apakah kamu sudah makan?" Spectre segera menggelengkan kepalanya. Dia menyelinap keluar rumah dan berlari ke Royal Creek Institute untuk berjongkok bersamanya. Dia tidak punya waktu untuk makan sama sekali. Nicole memutar matanya ke arahnya sambil berkata dengan malas, "Aku akan mengajakmu makan malam. Kita akan ngobrol sambil makan." Keduanya berjalan menyusuri jalan setapak di dalam Royal Creek Institute ketika Nicole mengingat hutan yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Tempatnya tenang dan kedap suara. Jadi dia memutuskan untuk mengundang Spectre ke sana untuk makan. Spectre mempunyai baby face yang sangat imut, dan ketika dia diam, ada ekspresi tipu muslihat yang polos. Sopir taksi memandang keduanya beberapa kali. Awalnya, dia khawatir Nicole akan melakukan sesuatu yang buruk pada Spectre, tapi saat dia melihat wajah Nicole, dia tertegun. "Ah, lupakan saja. Anak perempuan itu lebih cantik daripada laki-laki. Saya tidak perlu khawatir," dia berpikir. Bab 164. Sepanjang perjalanan, Nicole mengamati Spectre, merasa bahwa dia tidak tertarik pada apapun, dia juga tidak melihat pemandangan ramai di Sanjoto. Dia kemudian memiliki beberapa pemikiran dalam dirinya. Setelah sampai di tempat itu, Nicole mengajak Spectre masuk. Saat itu, hanya ada beberapa orang di sana, jadi mereka berdua pergi ke kamar pribadi di lantai 2 dan memesan beberapa hidangan sebelum Nicole bertanya. "Ayo, katakan saja, bagaimana kamu menemukanku?" Spectre memandangi wajah Nicole yang agak dekat lalu dia berbalik dan berkata dengan agak jijik, "Kamu terlalu dekat." Nicole terdiam sesaat sebelum tanpa ekspresi bergeser sedikit ke samping sebelum bertanya, "Lebih baik." Telinga Spectre memerah saat dia melirik ke arah Nicole dan berkata, "Itu adalah hotel tempatmu menginap di negara bagian Nottingbrook yang mungkin memerlukan pendaftaran nama asli. Aku menemukanmu menggunakan nama itu. Kabupaten Nottingbrook." Ekspresi Nicole sedikit berubah. Dia tidak menyangka akan terjadi masalah di sana. Dia selalu berhati-hati, tetapi dia memiliki misi yang sangat sulit saat itu, dan dia tidak punya waktu untuk menghapus informasi pribadinya dari database hotel setelah misinya selesai. Untungnya itu hanya sebuah nama. Jika Spectre bukan rekannya dan memberinya kunci tingkat kedua yang memberinya kemampuan mendekripsi IP-nya, dia tidak akan pernah bisa mengikuti jejaknya ke hotel dan mendapatkan namanya. Meski begitu, ia tetap harus mengikuti kuliah di Nottingbrook State.
Spectre sudah tidak asing lagi dengan kehati-hatian Nicole, dan ketika dia melihat ekspresi Nicole, dia berkata, "Kamu akan kuliah di Nottingbrook, bukan? Bawa aku bersamamu." Nicole meliriknya. Dia selalu bekerja sendiri. Ditambah lagi, mengajak anak-anak tidak akan pernah ada habisnya. Dia kemudian berkata tanpa ekspresi, "Jangan bawa anak-anak. Terlalu merepotkan." Spectre sangat kesal hingga dia berhenti makan. "Kamu seumuran denganku, hanya beberapa bulan lebih tua. Saya tidak peduli. Jika Anda tidak mengundang saya akan menjual informasi Anda ke H. Ia mencari Anda di seluruh dunia." Saat dia mengatakan ini, dia tidak lagi merasa gugup saat dia menyilangkan kaki dan menatap Nicole dengan tatapan, "Apa yang bisa kamu lakukan padaku, ya?" Nicole menoleh padanya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Apakah pukulannya tidak cukup? Dia berani mengancamku." Spectre langsung ketakutan. Dia lupa bahwa Nicole bukanlah seorang tech nerd seperti yang dia bayangkan, tapi seorang penggoda yang sangat terampil. "Ini semua salahmu," desisnya sambil berpikir, "kenapa kamu mendaftarkan semua data gendermu sebagai laki-laki? Bahkan pihak hotel hanya mencantumkan namamu. Wajar saja kalau menurutku kamu laki-laki." Melihat wajah Nicole yang cantik dan penuh perhatian, Spectre sedikit terkejut. Meskipun orang tuanya, yang akan memukulinya saat melihatnya, tidak baik padanya, mereka tetap mengajarinya apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, dia telah melihat banyak gadis cantik sebelumnya. Meski begitu, mau tak mau dia tetap terhanyut saat melihat wajah Nicole. Matanya yang indah memiliki cahaya alami yang cemerlang. Cahaya di matanya yang jernih namun tajam, seolah mampu menembus hati seseorang, membuat setiap orang yang memandangnya merasa sedikit kebas. Sakit, tapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya. Spectre menundukkan kepalanya, sedikit kebingungan di matanya. Dengan Nicole yang begitu terampil, apakah aku akan menjadi beban jika mengikutinya? Dia mengerutkan bibirnya saat memikirkan hal ini. Garpu di tangannya berhenti bergerak. Meskipun dia sangat lapar, dia kehilangan nafsu makannya. Melihat dia belum makan, Nicole sedikit meringis. "Makanlah." Setelah itu, dia mengambil ponselnya dan keluar sambil menelepon. Bab 165. Pesan 2 tiket ke bandara terdekat di Nottingbrook, lalu ambilkan mobil untuk menjemputku. Ke atas. Hari ini hari Jumat, dan setelah berpikir sejenak, dia mengirim pesan kepada Ibu Emerson untuk meminta waktu istirahat untuk sesi sore. Setelah itu, dia kembali ke kamar dan menatap wajah Spectre yang masih terpesona sambil berkata, "Makan. Ikutlah denganku setelah kita selesai makan." Spectre terkejut mendengar ini dan menoleh ke Nicole. Saat Nicole melihat senyuman di wajah mungilnya, tatapan dingin di matanya perlahan memudar. Dia menepuk kepalanya dan mengambil peralatan makannya sambil mulai makan juga. Makanan di sini lumayan. Mengetahui bahwa dia bisa pergi bersama Nicole, Spectre mendongak dan sekali lagi ingin berbicara dengannya. "Tidak sebaik juru masak di tempatku." Saat dia mengatakan ini, dia menatap Nicole dengan mata penuh harapan bahwa Nicole akan terus bertanya lebih banyak. Nicole tidak menuruti keinginannya, melainkan menyeka sudut mulutnya. "Kalau sudah selesai ayo." Spectre merespons dengan sedikit putus asa. Ia mengira Nicole akan penasaran dengannya saat pertama kali bertemu, namun ternyata Nicole tidak sebahagia Spectre. Baginya, Lucifer adalah gurunya sekaligus temannya. Dia adalah legenda di kalangan hacker dan merupakan puncak tersulit yang harus dia daki. Sekarang setelah dia akhirnya bertemu dengannya, dia tentu saja sangat antusias. Nicole membawanya ke bawah sementara dia berkata, dengan agak enggan, di belakangnya. "Nicole, kenapa kamu sama sekali tidak tertarik padaku?" Ketika Nicole mendengar apa yang dia katakan, dia tidak menoleh ke belakang, melainkan berkata, "Saya pikir kamu berharap saya tidak bertanya. Lagi pula, saat keduanya menjalankan misi, mereka tidak pernah membocorkan informasi pribadinya. Ini seperti pemahaman diam-diam tanpa kata-kata. Tidak menanyakan detail sebenarnya satu sama lain adalah aturan yang harus diikuti Lucifer dan Spectre di luar layar." Berpikir bahwa Lucifer datang mencarinya, Nicole berbalik dan menatapnya sambil berkata, "Namun, saya sudah mendapatkan informasi Anda."
Bukan hanya informasinya saja. Jika Nicole memang menginginkannya, dia juga bisa menggali informasi tentang leluhurnya. Namun, untuk menghormati privasinya, Nicole tidak terlalu memperhatikan hal itu melainkan hanya melirik nama aslinya. Menatap Spectre yang terdiam, ada nada tawa yang jarang terdengar dalam suaranya. Halo, Zeke Guzman. Zeke memandang Nicole dengan bingung, sepertinya tidak bisa bereaksi. Baru setelah Nicole menjauh darinya, dia langsung mengikuti, Nicole, tunggu aku. Saat itu akhir pekan, dan sepulang sekolah, Snow dan Raine dijemput dengan mobil yang dikirim oleh keluarga Riddle. Snow masih membawa termos dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia awalnya berencana memberikan termos ini kepada Harvey, tetapi setelah menunggu sampai semua orang di bagian bawah unitnya pergi, seseorang memberitahunya bahwa Harvey mengambil cuti karena keadaan darurat dan tidak masuk sekolah. Ketika dia ingat bahwa ponsel Harvey mati ketika dia meneleponnya, cengkeramannya pada wadah itu semakin erat saat dia tersenyum pada pria itu dan berterima kasih padanya karena telah memberitahunya sebelum dengan malu-malu pergi. Harvey tidak akan pernah menceritakan apa yang dia lakukan. Untungnya, dia masih membelanya di depan Tuan Wians. Itu berarti dia peduli padanya, dan itu sudah cukup. Snow mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu bukan masalah, tapi saat dia masuk ke kamarnya, dia membanting termos ke tanah, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Sup panasnya tumpah, menodai karpet megah itu dengan noda. Raine terkejut dengan kemarahan Snow yang tiba-tiba dan langsung bertanya, Snow, ada apa? Bab 166. Snow melirik ke arah Raine. Dia tidak punya alasan untuk melampiaskan rasa frustrasinya pada adiknya, jadi dia berkata pelan, saya baik-baik saja. Bagaimana hubunganmu dengan Gary? Keluarga Finlay juga merupakan salah satu keluarga elit di Sanjoto, dan Raine selalu bangga dengan kenyataan bahwa dia dekat dengan Gary. Namun baru-baru ini, Gary menggunakan alasan sibuk dengan revisinya dan menolak undangan yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini, bahkan Raine memasang wajah muram sambil mendesis, akhir-akhir ini Gary bersikap sangat dingin terhadapku. Ini semua salah Nicole. Apa yang harus aku lakukan, Salju? Ia tidak tahu kalau sikap Harvey terhadap Snow telah membuat Snow putus asa. Dia pikir hubungan kakaknya dengan Harvey masih baik, jadi dia ingin Harvey memberinya beberapa ide. Namun, Snow juga mengalami sakit kepala. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Harvey masih peduli padanya, tapi ada kecemasan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Harvey tidak menanggapi sama sekali. Dia telah memperingatkannya untuk tidak berfantasi. Memikirkan hal ini, kilatan suram muncul di matanya, tapi dia tetap menghibur Raine dengan berkata, Gary mungkin sangat terganggu oleh studinya. Bagaimanapun, Nicole telah membuat pernyataan seperti itu dan memberikan tekanan padanya. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, kamu harus menunjukkan pengertian, oke? Ketika Raine mendengar hal itu, dia merasa hal itu masuk akal, jadi dia mengangguk, ya, Snow. Snow kemudian melanjutkan, abaikan Nicole. Fokus kakek adalah hasil kami. Kamu harus mempertahankan peringkat pertama dalam ujian bulan ini, dan jangan sampai lolos begitu saja. Kami akan punya cara untuk melakukannya. Usir Nicole. Jika Nicole tidak lagi mendapat dukungan dari keluarga Riddle, dia tidak akan berarti apa-apa. Kalau begitu mari kita lihat bagaimana dia merayu seseorang. Raine mengangguk. Nicole bukan siapa-siapa dan hanya didukung oleh keluarga Riddle. Jika kita bisa membuat kakek tidak mengenalinya sebagai anak laki-laki, maka mustahil baginya mendapatkan tempat di Sanjoto. Tak lama kemudian, seorang pelayan mengajak mereka berdua turun untuk makan malam. Baik Snow maupun Raine saling memandang dan dengan jelas melihat makna di mata masing-masing. Nicole tidak boleh dibiarkan tetap berada di keluarga Riddle. Besok adalah akhir pekan, dan seperti biasa, keempat putra keluarga Riddle akan membawa kembali anak-anaknya untuk makan malam. Namun, ketika Tuan Riddle turun, dia tidak melihat Nicole. Atau Clue. Semua orang sudah berada di meja makan, dan dia hanya bisa mengerutkan kening karena tidak senang. Dia melihat ke arah kamar, dan Damien serta Miley segera berkata dengan hormat, Ayah, Clue baru saja mendapat undangan dari sutradara,
dan dia masih syuting di Nottingbrookstead. Dia baru akan kembali minggu depan. Ketika Tuan Riddlesir mendengar itu, ekspresinya langsung melembut. Dia memandang cucunya yang pendiam, Everett, yang duduk di sebelah Damien sambil berkata, "Everett, bagaimana kabar di perusahaan?" Everett menunduk, menyembunyikan ekspresinya dari pandangan Tuan Riddlesir, tapi Tuan Riddlesir dapat mendengar suaranya yang penuh hormat. "Kakek, aku belajar banyak dari ayah, Paman Dillon, dan Paman Dexter. Namun, masih banyak hal yang belum ku ketahui, dan aku akan berusaha sebaik mungkin." Melihat sikap positifnya, Pak TK Sir mengangguk puas. "Teruslah seperti ini." Setelah itu, dia menatap Daniel dengan tatapan samar, suaranya menggelegar. "Daniel, di mana Nicole? Kenapa dia belum kembali? Kenapa dia belum kembali ke rumah keluarga Riddle?" Dia juga ingin bertanya mengapa Nicole ada di rumah keluarga Rogers dan mengapa dia tidak kembali akhir pekan ini. Daniel segera menjawab, "Ayah, Nicole sedang belajar di sekolah untuk ujian, dan dia mungkin terlambat hari ini. Saya akan menelepon dia, harap tenang." Sambil berkata begitu, Daniel dan Gloria langsung menelpon Nicole, namun tiba-tiba ponselnya mati. Bab 167. Karena dia adalah seorang bintang film, situasi Clue dapat dimengerti. Di sisi lain, Nicole bahkan belum menemukan tempatnya di keluarga, dan dia bahkan tidak ingin kembali. Sekalipun lelaki tua itu telah membelanya selama ini, dia tetap tidak akan senang karenanya. Keduanya saling berpandangan, dan keringat mulai membasahi dahi mereka. Samuel dan Spencer dengan cemas menelepon Nicole. Mereka jarang bertemu adik perempuan mereka minggu ini dan berpikir mereka bisa berbicara dengannya hari ini, tapi ternyata dia belum pulang sama sekali. Bahkan Sean yang biasanya tenang pun tampak khawatir. Perilaku Nicole, disengaja atau tidak, merupakan penghinaan terhadap kakek. Kami belum mendengar apapun tentang dia selama makan malam keluarga, yang diadakan seminggu sekali, dan dia absen tanpa pemberitahuan. Ini pasti merupakan penghinaan terhadap otoritasnya di rumah kakek mata. Saat ini, wajah Tuan Riddlesir begitu suram hingga dapat merasakan kepahitan yang luar biasa. Melihat kejadian itu, Norah pun senang. Meskipun dia tidak tahu mengapa Nicole tidak kembali, ketika dia melihat lelaki tua itu tidak puas dengan Nicole, dia merasa bahagia. Pada saat ini, Raine mengambil kesempatan itu dan berkata, "Kakek, Nicole sama sekali tidak ingin berbicara dengan Snow dan aku di sekolah, sepertinya dia tidak peduli dengan keluarga Riddle. Dia bahkan bergaul dengan pengganggu dari sekolah tetangga dan tidak fokus pada studinya. Dia tidak belajar sekeras yang dikatakan Paman Daniel." Snow menunggu sampai Raine selesai sebelum berbicara. "Raine, jangan katakan itu. Mungkin Nicole tertahan oleh sesuatu." Sebelum Snow selesai berbicara, Karen mencibir, "Snow, kamu tidak perlu berbicara mewakili Nicole. Fakta bahwa dia tidak kembali hari ini membuktikan segalanya. Sepertinya kita bukan apa-apa." Dillon juga mengerutkan kening. Apakah Nicole benar-benar menganggap dirinya penting atau semacamnya? Dia bahkan tidak mendapat jaminan mendapat tempat di keluarga, jadi apa gunanya berpura-pura? Preston memakai headphone dan tidak mau repot ikut perang salib melawan Nicole. Namun, karakternya di telepon telah mati 5 kali berturut-turut, dan dia membuang teleponnya ke samping dengan agak kesal. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Damien tiba-tiba berbicara. "Cukup, hentikan." Miley memandang suaminya, tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba membela Nicole. Bahkan Dexter pun memandang ke arah Ye Aldauhuatel. Dillon sangat marah karenanya. Emma pun memandang ke arah Dexter. Dia selalu menahan diri dan hanya mengucapkan satu kalimat. "Dengarkan Damien dan hentikan ini." Dillon memandang kakak laki-lakinya dengan sedikit tidak senang, tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba bersikap netral. Everett, sebaliknya, menatap ayahnya dengan saksama. Daniel memandang Damien dengan penuh rasa terima kasih dan ingin menelepon Nicole lagi. "Ayah, Nicole mungkin sedang dalam perjalanan. Mari kita tunggu sebentar." Tuan Riddlesir berkata dengan wajah muram. "Tidak perlu. Karena dia tidak ingin kembali ke sini untuk makan, tidak perlu menunggunya." Tampaknya dia terlalu memanjakan Nicole, sampai-sampai dia menjadi sangat menantang.
Dia dengan marah menjatuhkan tongkatnya ke tanah sambil mendesis dingin. Abaikan saja di sini. Suruh juru masak menyajikan makanannya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, beberapa orang merasa senang, beberapa merasa khawatir. Selain Preston, semua orang di rumah Dillon memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka sudah lama tidak menyukai Nicole, terutama Snow dan Raine. Mereka berpikir, sekarang Nicole benar-benar tidak disukai oleh lelaki tua itu. Tanpa dukungan keluarga kami, dia tidak akan berarti apa-apa sekarang. Bab 168. Nora senang, tapi Daniel, Gloria, dan Sean khawatir. Mereka ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan Riddle Sir, tapi itu hanya melambai. Tidak perlu mengatakan hal lain. Ini adalah pilihan Nicole sendiri. Setelah mendengar dari para pelayan bahwa Snow sedang berbicara dengan Harvey dan membantu keluarga Riddle, dia menjadi lebih berpihak pada Snow. Akhir-akhir ini, karena Nicole, dia kurang memperhatikan mereka, dan mungkin sudah waktunya untuk memperhatikan Snow sekarang. Mendengar apa yang dikatakan Tuan Riddle Sir, Damien sedikit mengernyit sambil menatap latte dalam diam. Dia merasa lelaki tua itu lebih menyukai Nicole dan apa yang dikatakan lelaki tua itu hanya karena amarah. Saat ini, ponsel Miley tiba-tiba bergetar saat Chloe menjawab. Miley dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Chloe adalah putrinya yang paling berharga, dan dia telah mengabdikan segalanya untuk Chloe. Chloe juga belum pernah mengecewakannya sebelumnya, karena dia begitu cemerlang sehingga dia membuatnya terpesona. Chloe tidak hanya cantik sempurna, temperamen, ucapan, dan kemampuannya juga berkelas. Dia ahli dalam segala hal mulai dari piano, catur, dan sejenisnya. Selain itu, ia dipilih oleh seorang sutradara pada usia yang sangat muda dan memulai jalan menuju ketenaran yang telah ia tetapkan untuknya. Pesan Chloe mungkin telah disematkan, dan ketika Miley mengangkat teleponnya dan melihat pesan di dalamnya, dia dengan gembira berkata, Chloe bilang dia punya kesempatan untuk mendapatkan posisi duta besar untuk J.J. Johnston Group. Begitu dia mengatakan itu, semua orang menatap rumah Damien dengan takjub sementara ekspresi iri muncul di wajah Dillon. Karen lalu berkata dengan tidak percaya, Miley, apa yang kamu bicarakan? Chloe hanyalah bintang lini kedua. Itu J.J. Johnston Group loh. Bagaimana dia bisa menjadi duta merek mereka? J.J. Johnston Group adalah pemimpin sejati dalam dunia bisnis. Mereka baru datang dari luar negeri 3 bulan lalu dan telah memonopoli lebih dari 70% sumber daya pasar dalam negeri. Kelompok-kelompok ini begitu kuat sehingga dunia usaha dalam negeri tidak dapat melawan mereka. Pemimpin kelompok ini sangat misterius, dan lingkaran mereka tidak akan pernah berhubungan dengan mereka sama sekali. Tanpa iuran, mereka tidak punya cara untuk menyanjung orang-orang itu. Namun, Chloe melakukan hal yang tidak terpikirkan dan berhasil mendapatkan posisi duta Johnston Group. Miley dengan bangga mengangkat dagunya bahkan tanpa melirik ke arah Karen. Putrinya sungguh hebat, dan tidak ada salahnya Karen merasa cemburu. Ekspresi Tuan Riddle Sir cukup cerah saat dia menatap Miley dengan heran. Benar-benar. Miley mengangguk. Ayah, kamu harus tahu bahwa Chloe tidak akan pernah mengatakan apapun yang dia tidak percaya. Jika dia mengatakan masih ada harapan, itu berarti hampir pasti. Memikirkan Chloe benar-benar memberinya peningkatan prestis sekali ini, Miley merasa sangat bangga. Damien sekarang tersentak. Saat dia memandang istrinya, kekhawatiran di hatinya lenyap. Jika Chloe bisa mendapatkan posisi duta besar dari J.J. Johnston Group, maka dia tidak perlu takut dengan pengaruh Snow dan Harvey. Lagi pula, Chloe juga bukan orang yang bisa dibodohi. Ayah, begitu Chloe kembali, kami akan meminta dia menceritakan semua masalah yang terjadi pada J.J. Johnston Group. Tuan Riddle Sir juga mengangguk. Dia tidak menyangka Chloe akan banyak bicara. Dengan 2 putri dari putra sulung dan putra kedua yang begitu luar biasa, Tuan Riddle Sir mengalihkan pandangannya ke Daniel. Putranya lemah sejak dia masih kecil. Selain kelemahannya, ia juga tidak ambisius, sehingga Riddle Sir tidak berharap padanya. Meskipun Nicole mengenal Tuan Ellison, itu tidak cukup. Saat memikirkan hal ini, ekspresi Riddle Sir berubah menjadi sedikit suram. Daniel, kamu harus menjaga Nicole. Keponakanmu tumbuh dengan baik,
dan Nicole pasti punya sesuatu untuk dipamerkan juga. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pintu tiba-tiba dibuka dengan tergesa-gesa oleh seorang pelayan. Ketika pidatonya terputus di tengah jalan, Pak TKT Kisser menatap pelayan di pintu dengan ekspresi tidak senang. Apa yang kamu lakukan dengan panik? Pelayan tidak dapat menahan amarahnya dan dengan cepat menambahkan, Tuan, orang-orang dari keluarga Rogers ada di sini. Bab 169, apa? Untuk sesaat, Pak TKT Kisser mengira dia salah dengar, begitu pula yang lain karena terpana mendengar nama keluarga itu. Dillon pun bertanya dengan sedikit terkejut. Keluarga Rogers yang mana? Mengapa keluarga elit seperti Rogers datang mengunjungi keluarga kami secara pribadi? Pelayan itu menyeka keringat di dahinya sambil berkata, tidak ada keluarga Rogers lain di Sanjoto. Berhenti bertanya, Pak, silakan keluar untuk menyambut mereka. Setelah mendengar itu, semua orang tercengang, tapi Tuan Riddleser bereaksi paling cepat ketika dia berdiri dengan bantuan asistennya dan bergegas keluar dengan tongkat di tangan. Yang lain saling menatap selama beberapa detik sebelum Riddleser teriak dengan marah. Tunggu apa lagi? Keluar sekarang. Dengan keluarga Rogers yang berkembang pesat akhir-akhir ini, mereka bukanlah keluarga yang bisa diganggu oleh keluarga tua yang tidak memiliki kekuasaan seperti keluarga Riddle. 5 hingga 6 mobil mewah sederhana diparkir dengan tenang di luar rumah keluarga Riddle. Ketika Tuan TKT Kisser melihat plat nomor spesifiknya, dia yakin itu adalah mobil yang dikirim oleh keluarga Rogers. Tuan Rogers Sir dibantu keluar dari mobil oleh Shaun, dan ketika Riddleser melihat itu, dia hampir pingsan. Bahkan Damien yang bergegas mendekat pun tercengang. Dillon dan Dexter di belakangnya sebenarnya tidak mengenal Tuan Rogers Sir, Christo Rogers, dan tidak mengerti mengapa ayah dan kakak laki-laki tertua mereka bereaksi seperti itu. Seperti itu, tapi melalui ekspresi mereka, mereka bisa menebak identitas orang yang berdiri di depan mereka. Tuan Riddleset dengan cepat melangkah maju beberapa langkah sambil dengan sopan berkata, kami tidak tahu kamu akan datang, Christo, dan kami tidak membuat persiapan apapun. Ketika dia mengatakan itu, dia membuat isyarat mengundang ketika dia mencoba untuk memimpin Tuan Rogers Sir ke dalam istana. Damien segera menambahkan, Tuan Rogers Sir, silakan masuk. Tuan Rogers Sir mendongak dan melihat Riddleser, tersenyum lembut, Benjamin, kamu benar-benar tahu cara bersembunyi. Bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa keluarga Anda sangat fasih berbicara? Benjamin adalah nama depan Tuan Riddleser. Dia menyipitkan matanya yang sedikit berlumpur sambil menatap penasaran ke arah Riddleser. Tuan Riddleser terkejut mendengarnya. Dia menatap Tuan Rogers Sir dengan ekspresi bingung. Bahkan tangannya berhenti bergerak. Christo, apa maksudmu? Tuan Rogers Sir belum pernah berbicara dengannya sebelumnya dan bahkan tidak ingin mengganggunya saat itu. Tuan Riddleser tentu saja sedikit tersanjung ketika Rogers Sir berbicara padanya dengan nada familiar. Shaun melirik ke arah Tuan Riddleser dan menyadari kalau kebingungan di wajah pria itu bukanlah palsu. Dia kemudian menundukkan kepalanya. Tampaknya sama dengan apa yang diminta Harvey untuk diselidiki. Keluarga Riddle sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Nicole. Jika tidak, mengapa keluarga Riddle menyembunyikan hubungan mereka dengan Nicole? Harvey telah menyimpulkan sesuatu dari percakapan antara Snow dan Raine di kafe siang hari dan memintanya untuk menyelidiki hubungan antara Nicole dan keluarga Riddle. Itu benar, dia menemukan cara. Ketika Tuan Rogers Sir bertanya kepadanya tentang Nicole, dia menceritakan semuanya tanpa ragu-ragu. Namun, Shaun tidak pernah menyangka Nicole akan menghabiskan waktu lama di Gritok. Dia menurunkan pandangannya sedikit, menutup matanya. Melihat ekspresi bingung Tuan Riddleser, Tuan Rogers Sir tidak senang karena yang terakhir berpura-pura malu karena ekspresinya berubah dingin. Benjamin, ini keterlaluan. Anda bisa menyembunyikannya sebelumnya, tapi tidak sekarang. Telepon dia sekarang. Bab 170. Keluar dari mobil merupakan kehormatan terbesar yang diberikan oleh Ten Rogers Sir kepada keluarga Riddle, dan hanya karena Nicole dia terus bersikap lembut. Jika tidak, keluarga Riddle tidak akan memenuhi syarat untuk berbicara dengannya.
Dia tidak bergerak dan tidak berniat masuk istana sama sekali, karena dia hanya ingin datang dan membawa Nicole pergi. Tuan Riddle Sir, semakin bingung ketika Dillon di belakangnya menyela. Tuan Rogers Sir, apakah Anda mencari clue? Dia tidak ada di sini hari ini. Semua orang tiba-tiba menunjukkan ekspresi pemahaman, dan mereka pada dasarnya yakin bahwa Tuan Rogers Sir mencari clue. Itu karena, kemungkinan besar, hanya clue yang memiliki hubungan dengan keluarga Rogers. Meski Miley merupakan putri dari keluarga cabang Rogers, ia tidak menonjol, namun putrinya memang jauh lebih dihargai oleh keluarga cabang dan sering dipanggil untuk tinggal bersama mereka. Jadi, mereka mengira mungkin Tuan Rogers Sir telah bertemu dengannya saat itu. Itu adalah jawaban yang paling pasti di hati sebagian besar keluarga Riddle. Miley juga memikirkan hal ini, dan dia segera menatap Tuan Rogers Sir, matanya penuh ketegangan dan antisipasi. Jika keluarga utama sangat menyukai clue yang cerdas, maka impian seumur hidup orang tuanya akan menjadi kenyataan. Alasan mengapa keluarga cabang ditinggalkan oleh keluarga utama adalah karena mereka telah berpindah ke keluarga Johnston lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat itu, mereka adalah keluarga ketiga dari keluarga Rogers dan kini berada di urutan paling belakang dari keluarga besar Sanjoto. Jadi, keinginan terbesar mereka adalah menyenangkan keluarga Johnston dan kembali ke keluarga Rogers sekali lagi untuk menjalani kehidupan mewah. Jika Clue bisa melakukan ini terlebih dahulu, maka tidak ada bedanya dengan mendapatkan jackpot untuk Miley dan yang lainnya. Namun kenyataan yang ada justru membuat Miley kecewa karena Rogers Sir semakin bingung ketika mendengar nama Clue. Siapa Clue? Segera setelah itu, sedikit ketidaksabaran muncul di wajahnya yang tua dan lapuk. Jangan buang waktu lagi. Serahkan dia sekarang. Melihat ekspresi Tuan Rogers Sir berubah murung, keluarga Riddle sangat takut hingga tidak berani bergerak. Mereka tidak tahu bahwa orang yang dicarinya bukanlah Clue. Tuan Riddle Sir mengertakkan gigi sambil berkata, "Kristo, kami tidak tahu siapa yang Anda cari. Tolong beritahu saya." Ketika Tuan Rogers Sir mendengar itu, dia hampir kehilangan kesabaran. Dia tidak percaya omong kosong yang keluar dari mulut Tuan Riddle Sir, dan mengira mereka tidak ingin memberitahunya di mana Nicole berada, dan ekspresinya langsung mengancam. Siapapun yang berani mencegahku hidup lebih lama akan menanggung akibatnya. Setelah mengetahui hubungan Nicole dengan keluarga Riddle dari Shawn, Rogers Sir tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena statusnya, ia menunggu hingga malam untuk datang ke rumah keluarga Riddle, berharap keluarga Riddle memberikan respon yang memuaskan. Namun, keluarga Riddle berani mempermalukannya. Tuan Rogers Sir menatap Tuan Riddle Sir, kilatan dingin muncul di matanya, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu. Keluarga Riddle siap menghadapi badai amarah, dan siapa sangka Shawn membisikkan sesuatu kepada Tuan Rogers Sir, yang sedang marah, dan anehnya dia menjadi tenang. Tuan Rogers Sir memandang semua orang di keluarga Riddle dan berkata dengan tenang, "Benjamin, apakah semua orang di keluarga Riddle ada di sini hari ini?" Tuan Riddle Sir mengangguk tanpa benar-benar mengerti. Selain Clue, semua orang ada di sini. Tuan Rogers Sir akhirnya menatap Tuan Riddle Sir dengan setengah tersenyum sebelum tertawa terbahak-bahak saat dia kembali ke mobil. Mobil berperforma tinggi dengan cepat melaju, meninggalkan keluarga Riddle dengan wajah penuh asap knalpot. Semua orang di keluarga Riddle menyaksikan, tercengang melihat kejadian ini, tidak memahami apa yang direncanakan Tuan Rogers Sir. Dia datang mencari seseorang, dan dia pergi karena keluarga kami tidak mampu menyerahkannya. Dillon kemudian meludah dengan marah. Keluarga Roger menganggap mereka orang-orang penting, bukan? Apa ini? Apakah mereka menelepon kita hanya untuk mempermalukan kita? Karen juga memandang dengan marah ke arah kepergian mobil keluarga Rogers.